Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Alifatul Tadkiroh, B11 2018 05200. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Di slide ini ada dua pengertian, perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Sedangkan kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Di slide ini ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, melindungi kepentingan dalam ekonomi nasional terhadap berbagai kemungkinan pengaruh buruk atau negatif dari berbagai negara lain. Yang kedua, melindungi kepentingan industri di dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca terhadap pembayaran internasional. Yang keempat, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap tersedia. Yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan yang terakhir, mampu mendorong laju ekspor. Selanjutnya, di slide ini ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, sebagai sumber devisa negara. Dan yang terakhir, mendorong ahli teknologi. Selanjutnya, ada 3 bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Yang kedua, perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN atau negara Uni Eropa. Yang ketiga, perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Lalu di slide ini berikut adalah berbagai jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan letter of credit. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor. Yang ketiga, barter, merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Yang keempat, package deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuannya, perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Selanjutnya, sea border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, overland border crossing adalah perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai perdagangan internasional. Semoga PPT dan video ini bermanfaat untuk pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.